Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari kiamat atau hari kehancuran alam semesta adalah suatu perkara yang pasti akan terjadi. Maka dari itu, alangkah baiknya marilah kita perhatikan komentar Al-Quran dan sains mengenai hari kiamat atau hari kehancuran alam semesta ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa sekian triliun planet yang tersebar di jagat raya yang maha luas ini beredar, berevolusi dan berotasi setiap saat dengan tertib tanpa saling ganggu-mengganggu. Hal ini berlangsung bukanlah seabad ataupun 2 abad, melainkan miliaran tahun lamanya. Allah telah mencipta alam yang demikian luas ini, dan sewaktu-waktu dalam detik yang tetap Dia rahasiakan, Dia akan menghancurkan semua alam yang luas ini. Dan apabila bintang-bintang itu nanti sudah sampai pada mustaqornya, maka kekuatannya akan habis, gravitasinya akan hilang, sehingga mereka tidak bisa lagi menguasai planet-planetnya. Ketika itu, semua planet dan satelit tidak terkendalikan, mereka meninggalkan orbitnya, sehingga bertabrakan satu sama lain. Energi semua sinar bintang-bintang akan habis, semua berpelantingan dan akan rusak. Akan tetapi sebelum itu, di bumi kita ini telah mengalami kekurangan CO2 atau oksigen karena akibat pemanasan matahari. Batu-batuan silikat lebih bereaksi dengan CO2 yang ada di udara. Otomatis CO2 akhirnya akan habis, reaksi kimia untuk fotosintesis sudah hilang. Dengan demikian, tumbuh-tumbuhan tidak lagi mendapat karbohidrat. Tumbuh-tumbuhan akan mati, sebagai akibatnya manusia dan hewan pun akan mati juga. Sahabat beriman, Allah Maha Kuasa untuk membinasakan alam semesta ini. Malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala, yang sebagai akibatnya gunung-gunung akan berterbangan, semua bintang dan planet dengan semua satelit-satelitnya akan terpelanting dan hancur luluh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian salah satu dari 10 tanda besar kiamat, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, narun takhruju min qa'ri adnin tasuqun nasa ila Syam. Api yang akan keluar dari kerak negeri Aden, api itu akan menghalau manusia ke Syam. Memang diakui oleh para penyelidik bahwa ada gunung berapi yang besar dalam lautan di Aden. Gunung ini kelihatannya sudah siap betul untuk memuntahkan apinya bila Allah memerintahnya. Langit akan digulung, semua bintang dan planet akan berantakan, apalagi gunung akan berterbangan laksana kapas ditiup angin. Samudra akan meluap semuanya, yang secara ilmiah mungkin orang akan bertanya, mungkinkah lautan akan meluap? Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur pembentuk air adalah unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah gas yang menyala, oksigen adalah gas yang terbakar juga, yaitu penyebab terjadinya kebakaran. Tanpa oksigen, api tidak akan menyala. Maka apabila nanti air terpisah atau terurai atas unsur-unsurnya, yaitu hidrogen dan oksigen, selanjutnya atom masing-masing pecah, maka akan terjadi pembakaran hebat dan luar biasa. Bila mana nanti atom oksigen terlepas, maka atom hidrogen akan berubah menjadi gas yang menyala, sehingga dalam tempo sekejap seluruh permukaan air akan meluap dan menyala. Mengenai hal ini, jauh sebelumnya Al-Quran firman Sang Pencipta yang kuasa telah mengingatkan kepada semua manusia
Dalam Quran surah At-Takwir ayat 6, firman-Nya, وإذا البحار سجرت dan apabila lautan dijadikan meluap. Quran surah At-Takwir ayat 6. Sebagian ulama mengartikannya penuh dengan air, tetapi sebagian lagi mengartikannya dijadikan api. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, Innallaha ta'ala ja'ala al-bihara kullaha yaumal qiyamati naran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan seluruhnya pada hari kiamat menjadi api. Kalau hal itu sudah terjadi, atom hidrogen telah diubah menjadi atom helium. Atom-atom helium sudah menghasilkan api, maka bagaimanakah kelanjutannya? Tentu tidak ada lain, kiamatlah yang akan terjadi. Kemudian pengetahuan tentang waktu terjadinya hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahui, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 63. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. Engkau akan ditanya oleh orang tentang hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Allah. Yang diterangkan dalam Al-Quran adalah kejadian-kejadian di waktu kiamat itu terjadi. Dalam surah Ar-Rahman ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. maka apabila langit telah berbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Quran surah Ar-Rahman ayat 37. Sahabat beriman, peristiwa hari kiamat benar-benar merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, yang bila mana nanti terjadi, maka dalam tempo sekejap akan binasalah alam ini seluruhnya. Selesailah perkara hidup di dunia ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 50. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan, seperti sekejap mata. Quran surah Al-Qamar ayat 50. Demikian dahsyatnya peristiwa itu kelak. Dipercaya atau tidak, dia pasti akan datang. Adalah sangat masuk akal dan ilmiah sekali apa yang telah dijelaskan Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, insaflah wahai semua hamba Allah. Apa yang akan diragukan lagi? Segala sesuatunya telah diterangkan dengan jelas-jelasnya. Kita sudah maklum bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekolah dan juga bukan sarjana. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu, baik yang berupa firman Allah maupun sabdanya sendiri, tidak ada yang meleset satupun. Itu menandakan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudah kehidupan dunia ini berakhir, alam akan binasa. Kemudian kita akan dihidupkan lagi untuk kedua kalinya. Dalam kehidupan yang kedua itu, orang-orang yang beriman akan kekal di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Sedangkan orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka yang penuh dengan adab ataupun siksa. Wallahu a'lam bishawab.